Saudaraku yang kekasih, keluargaku yang berbahagia. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh bersama-sama dengan umat Kristen di seluruh dunia ini merayakan Jumat Agung. Ada hal yang sangat luar biasa di dalam Jumat Agung ini, bahwa kita melihat seorang anak yang dikasihi, putra tunggal dari Allah, yaitu Yesus Kristus, menunjukkan ketaatannya yang luar biasa. Dia menyerahkan hidupnya sebagaimana Kristus yang telah ditugaskan untuk menghapus dosa dunia ini. Saudaraku, keluargaku yang terkasih, Yesus menerima rencana dari Allah ini semata-mata oleh karena kasih-Nya yang besar kepada dunia, supaya dunia ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cerita tentang Via Dolorosa, jalan penderitaan, jalan menuju salib, yang diterima oleh Yesus penuh dengan berbagai intrik, baik tipuan sebagai seorang sahabat yang diperagakan oleh Yudas yang menjual Yesus dengan 30 keping perak. Demikian juga dengan penyangkalan dari Petrus yang menyangkal Yesus sampai 3 kali. Begitu juga dengan persekongkolan imam-imam dengan orang kafir, yakni orang-orang Romawi yang tidak mengenal Taurat tersebut. Ada sesuatu hal yang dilakukan mereka secara bersama-sama, bersepakat. Yang penting Yesus harus mati, bagaimanapun caranya dan apapun dihalalkan untuk kematian Yesus. Saudaraku yang kekasih, Yesus tidak melawan. Seperti pembacaan daripada Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai Yesaya pasal 53 ayat yang ke-12. Dia bagaikan seorang hamba yang taat sampai mati di kayu salib, seperti domba yang dibantai, yang tidak memberikan perlawanan. Dan semuanya itu semata-mata adalah karena ketaatan kepada Bapa di sorga dan kasih kepada manusia. Tentu pengorbanan Yesus ini adalah pengorbanan yang harus kita hayati, pengorbanan yang harus kita resapkan di dalam hidup kita, bahwa kita pun harus setia kepada Tuhan. Di dalam hidup kita, di dalam situasi apapun, dengan kematian Yesus yang telah memberikan hidupnya kepada kita, kita harus bangkit dan dipulihkan. Harus semangat dan memakai keteladanan Yesus, di mana kita harus taat kepada Dia. Kita percaya bahwa kematiannya ini tidak sia-sia. Kematian Yesus justru adalah sesuatu pernyataan kepada dunia. Dunia ini tidak dapat mengambil orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tidak dapat mengalahkan orang-orang yang percaya pada Yesus. Dunia ini tidak mampu memisahkan orang-orang yang percaya dari rahmat dan anugerah Tuhan. Dengan demikian kita meyakini bahwa dengan kematian Yesus kita akan dapat melakukan apa yang mungkin dunia ini tidak bisa lakukan, karena dunia tidak bisa berkorban seperti Yesus. Tetapi Yesus mampu melakukan pengorbanan, bahkan nyawanya sendiri Dia berikan. Itu artinya
Bersama dengan Yesus, kita mampu berbuat jauh lebih besar untuk perubahan-perubahan dunia ini, asalkan kita dapat meniru pengorbanan Yesus di dalam pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari. Saudaraku yang kekasih, Yesus mati bukan hanya atas konspirasi daripada orang-orang yang berniat jahat kepadanya, bukan hanya konspirasi murid yang menjual bersama dengan imam-imam, ataupun konspirasi para imam dengan Pilatus. Tetapi Yesus mati karena kasih yang tulus. Yesus dapat saja mengalahkan konspirasi mereka, bahkan membuat mereka tidak mampu berbuat apapun. Tetapi kasih-Nya kepada kita, inilah alasan yang paling utama daripada konspirasi tersebut. Yesus bisa terbebas dari kayu salib, tetapi Yesus tidak mau membebaskan dirinya supaya setiap orang dapat menerima penderitaan itu sambil bersandar kepada Allah. Orang yang menderita bukanlah orang yang kalah. Orang yang sanggup menderita justru menjadi teladan yang baik untuk orang-orang lain bahwa kita mampu mengalahkan si jahat, sekalipun kita harus melalui penderitaan yang demikian berat bagi hidup kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Yesus membiarkan dirinya. Kematiannya bukan kekalahan, sekalipun seolah-olah dunia bersorak. Justru kematiannya itu membuat hening dunia dan semua ciptaan. Tak seorang pun yang mampu berkata apa-apa. Ketika peristiwa alam terjadi di mana matahari malu menyembunyikan dirinya, kegelapan meliputi dari suasana penyaliban Yesus. Dunia malu karena dunia menyalibkan Tuhannya. Dunia malu karena justru memberontak kepada Tuhannya. Dunia malu karena dunia menyalibkan penciptanya. Saudaraku yang kekasih, Kristus tersalib adalah untuk memberikan kepada kita bahwa kemenangan yang paling besar adalah kemenangan dengan menyerahkan diri. Karena dengan kemenangan tersebut, maka tidak ada yang tidak dapat lagi dilakukan oleh Kristus. Kemenangan dengan merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, sebagaimana Filipi pasal 2 menyebutkan, bahkan ia mengambil rupa seorang hamba dan rela memikul salib. Kiranya kita juga dapat dimenangkan dengan berbagai kesulitan dengan mengikuti keteladanan Yesus, bahwa ketaatan itu mampu mengalahkan setiap kejahatan apapun. Salam.